Setelah lulus sarjana hukum, kalian mau jadi apa? Di video sebelumnya, kita sudah bahas 4 pondasi pemahaman hukum, yaitu hukum pidana, hukum perdata, hukum tata usaha negara, dan hukum acara. Keempat pondasi ini pun dijadikan sebagai konsentrasi atau pemilihan pendalaman ilmu hukum. Maksudnya, kalau kalian memilih konsentrasi hukum pidana, maka kebanyakan mata kuliah yang akan kalian dapatkan mengenai hukum pidana. Entah itu tentang tindak pidana korupsi, kriminologi, kemudian hukum pidana internasional, perbandingan hukum pidana, dan atau pengadilan hak asasi manusia. Jadi, sebelum kalian memilih konsentrasi, coba deh kalian ketahui dulu mau jadi apa, biar ilmu kalian itu lebih mantap. Oke, kita masuk ke materi, profesi hukum. Apa yang kalian pikirkan setelah mendengar istilah ini? Ya, seorang jaksa, hakim, advokat, notaris, dan lain sebagainya. Namun, apakah kalian terbayang kalau pengetahuan dasar profesi ini dimulai dari konsentrasi yang kalian pilih di jenjang kuliah S1 Ilmu Hukum? Oke, kita masuk ke bagian pertama, chapter 1, hukum perdata. Kalau kalian tipe orang yang suka menulis daripada berbicara, maka profesi hukum yang cocok untuk kalian adalah menjadi seorang notaris atau PPATK, yaitu pejabat pembuat akte tanah. Istilah notaris sendiri adalah berasal dari nama notarius yang digunakan sebagai sebutan untuk seorang penulis cepat atau stenografer. Sederhananya, notaris itu adalah seorang profesi yang menawarkan jasa dalam bidang legalitas atau peresmian dokumen. Profesi ini pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris yang diperbaharui lewat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014. Lalu apa yang dikerjakan? Sebagai contoh hal yang dikerjakan oleh profesi ini adalah membuat perjanjian, kemudian balik nama sertifikat, buat akte jual beli tanah, dan di dunia perbankan sendiri itu apabila ada seorang nasabah mengajukan kredit atau pengikatan jaminan kredit juga diperlukan tanda tangan seorang notaris sebagai peresmian autentik dokumen atau validasi yang sah oleh pejabat berwenang. Selama menempuh konsentrasi hukum perdata ini, mata kuliah yang akan kalian hadapi adalah mengenai perbandingan hukum perdata, hukum perselisihan, hukum perkawinan, hukum keluarga, hukum waris, pengembangan hukum keperdataan, kemudian hukum hak kekayaan intelektual, hukum perbankan, kontrak drafting, hukum pasar modal dan investasi, hukum ekonomi, dan lain sebagainya. Kita masuk ke chapter 2, hukum pidana. Kalau kalian tipe orang yang suka menjadi detektif, suka mencari pelaku pembunuhan, atau suka menyelesaikan sebuah kasus tertentu, maka konsentrasi ini cocok untuk kalian tekuni. Output profesi hukum yang dekat dengan hukum pidana adalah menjadi seorang jaksa, menjadi seorang hakim, dan pengacara atau penasehat hukum, serta cocok untuk kepolisian. Lantas, apakah mengambil salah satu konsentrasi pidana ataupun perdata ini tidak bisa menjadi seorang jaksa atau notaris? Jawabannya bisa, karena pengambilan konsentrasi hanya untuk memperdalam ilmu hukum secara khusus, sehingga pemahaman mengenai bagian hukum, entah itu pidana ataupun perdata, itu menjadi jauh lebih banyak. Kalian pun yang jurusan hukum perdata itu bisa menjadi seorang jaksa. Tentu keilmuan mengenai hukum pidana ini tidak sebanyak konsentrasi hukum pidana, karena hukum pidana itu banyak membahas mengenai pasal pemidanaan, kemudian pelaku kejahatan, cara penjatuhan pidana, tentang penyidikan dan penyelidikan. Kita masuk ke chapter 3, hukum tata usaha negara dan administrasi negara. Kalau kalian tipe orang yang suka berorasi, berelasi, dan berkorelasi, atau senang menjalin hubungan dengan orang lain, atau senang mengurus organisasi, atau ingin menjadi seorang anggota dewan, kemudian masuk ke partai-partai, maka konsentrasi ini sangat cocok buat kalian. Kenapa? Karena hukum tata usaha negara ini mempelajari tentang lembaga kenegaraan, permasalahan perundang-undangan, keimigrasian, kemudian hukum konstitusi, pemerintahan, administrasi negara, perizinan perundang-undangan, yang cocok untuk kalian memperdalam ilmu mengenai pengetahuan kenegaraan. Kita masuk ke chapter 4, hukum acara dan hukum bisnis. Pada dasarnya, kedua konsentrasi ini merupakan penunjang ketiga konsentrasi sebelumnya, di mana hukum acara itu lebih menekankan tata cara persidangan sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara, baik itu hukum acara perdata, pidana, maupun tata usaha negara. Sedangkan hukum bisnis itu dapat dilihat sebagai bagian dari hukum perdata yang mempelajari hubungan antar perorangan, kemudian tentang kekayaan hak intelektual, perdagangan internasional, kepailitan perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, output pekerjaan yang ditawarkan pun kalian bisa menjadi seorang konsultan hukum bisnis, investasi, atau konsultan dalam suatu perusahaan. Lalu kalian mau jadi apa setelah lulus S1 hukum? Sudah tahu arah dan tujuan kalian masuk hukum? Atau pada fase ini kalian masih mencari jati diri ingin menjadi apa? Coba komen-komen.